menunggu teman-teman yang belum gabung. Setelah saya melihat di zoologi, beberapa hal yang saya cek ternyata file-file di perkuliahan K3 yang menggunakan media coret-coret langsung, ternyata di zoologi itu tidak terbaca ya itu ya. Cek lagi, saya coba lagi, saya upload lagi, ternyata memang tidak bisa tidak bisa dipindah gitu ya. Nanti saya coba saya PDF-kan, kemudian saya upload ulang. Jadi yang kemarin tidak bisa saya masukkan ke itu yang ini, kalau nggak salah ada 2 ya, yang bentuk coret-coretan itu. Yang ini kayaknya ya, yang kita mencoba menghitung perakiraan pembesian ya. Setelah saya file ini saya upload ke zoologi, ternyata hanya judulnya ini saja, bawahnya kosong, tidak ada ureannya ini. Tidak ada ureannya yang ini ya. Dan orang yang ini itu tidak muncul di zoologi yang coret-coretan macam ini. Ini saya belum melihat hasil hasil dari pemikiran kelompok Anda ya. Saya ingin ngecek ya untuk tugas kelompok yang ini gitu ya, yang mengisi tulangan ya. Isi tulangannya berapa itu nanti karena berkaitan dengan tugas berikutnya itu menggambar detail gitu ya. Jadi mudah-mudahan file ini kemarin kalau salah sudah direkam ya, mudah-mudahan bisa di-share ke teman-teman walaupun di zoologi belum bisa terbaca. Ini teman-teman semua sudah bisa memahami yang pertemuan ke berapa ini, yang terakhir kalau nggak salah, tentang isi tulangan dalam beton bertulang. Sudah paham betul atau belum betul? Halo. Ya, oke. Ya, sambil menunggu.
Masih 80-an ya yang maksudnya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sudah 15 menit ini. Assalamualaikum, Pak. Ya, gimana? Maaf, Pak, ini mungkin ada 20-an anak yang izin karena ujian utilitas. Waktunya benturan sama kelas struktur. Ujian? Baru ujian sekarang? Itu tugas besar. Tugas besar itu dipresentasikan kalau yang utilitas. Oh, ini masih kuliah sekarang? Ini jam 9 sampai jam 11, Pak. Tapi khusus kelompok 4 dan 5. Sekitar ada 20 anak. Anak, ya kan. Kita kan pesertanya hampir ya. Berapa itu? 174 kalau nggak salah ya. 174 Ya, kurang lebih segitu. ya. Masih 80-an. 80 katakanlah 20 100. Oke, bentar lagi. Kita mau sudah 4945 ya. Kita mulai aja lah. Ya. Ya, saya mulai saja. Suara saya sudah ya, sudah dengar bagus ya ini ya. Sudah, Pak, sudah terdengar. Ya, oke. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang tidak bisa ikut atau nanti nyusul ya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kita belajar struktur ya. Saya tekankan lagi bahwa dengan semakin ketatnya satu pembangunan gitu ya, dan kompleksnya tentunya dengan kompleksnya pembangunan itu, pembangunan gedung ya, yang saya maksud itu mengharuskan di undang-undang ya, undang-undang insinyur, undang-undang arsitek ya, dan undang-undang yang lainnya menyusul, itu semuanya berimplikasi pada keharusan seorang alumni atau seorang sarjana itu harus membuat atau harus merencanakan diri sendirinya untuk profesional ya, yang artinya dengan melengkapi baik secara administrasi maupun kompetensi tentang masing ya. Jadi saya menjelaskan apa ini DID ya sebagai gambaran kekompleksitasan sebuah bangunan gedung, di mana nanti di dalamnya itu ada beberapa tenaga ahli kompeten, tenaga ahli lain ya di luar disiplin arsitek yang berkontribusi pada bangunan yang kita rencanakan. Oke lah, memang hampir seluruh utama dalam pendidikan arsitektur itu memang ke desain ya, Kemudian struktur ya, kita memang hanya untuk mengetahui sistemnya
sehingga pada waktu mendesain itu pantas ya, dan tersistem ya, tersistem strukturnya itu benar dulu ya. Kemudian masalah detailnya, kekuatannya dan sebagainya itu memang wilayah lain, wilayah civil engineer. Kemudian untuk kenyamanan dalam suatu bangunan ya, tentang sarana prasarana, kebakaran, penghawaan ya, elektrikalnya dan sebagainya itu nanti wilayah MEP gitu ya. Ya, jadi di dalam detail engineering ini gitu ya, itu kita lihat, jadi detail engineering itu adalah sebuah ya, gambar ya, desain ya, gambar desain atau desain gambar yang sudah detail untuk engineer ya, detail untuk tukang, detail untuk pelaksanaan engineer ya. Ya. Lah di dalam gambar nanti ya, isi detail engineer yang harus harus disajikan itu adalah satu, gambar struktur ya, dua itu gambar arsitektur ya, tiga itu mechanical electrical, dan yang keempat adalah landscape ya. Nah, detail engineering building ya, bangunan ya, secara keseluruhan ya, produk dari sebuah karya konsultan ya, karya arsitektural ya, ini itu ya, dalam planning and design ya. Nanti produknya DED ya, DED itu nanti ini gambar ini gitu ya. Ya. DED dalam menggambar strukturnya ya, gambar strukturnya itu memang nanti dilengkapi dengan perhitungan struktur. Nah, perhitungan struktur inilah yang tadi saya katakan disiplin ilmu lain yang lebih kompeten di sana, di mana dalam gambar struktur harus dilengkapi dengan perhitungan struktur ya. Perhitungan struktur itu atas dasar soil test ya, soil test dan berat bangunan ya. Kemarin kita sudah mencoba menghitung ya secara praktis ya, praktis konstruksi, artinya dari pembangunan kita ambil ilmunya, kita bisa melihat berapa beban bangunan ya, beban bangunan secara keseluruhan. Nah, caranya adalah kita kemarin mendetail bagaimana beban bangunan di satu tumpuan, satu kolom ya, satu kolom ya. Kalau di kompetensi sesungguhnya di perhitungan struktur memang harus ada sini, ada soil testnya ini ya, soil test baik mungkin sondir saja kalau bangunannya tidak terlalu tinggi ya, kalau lebih lengkapnya dengan boring, dibor gitu ya. Nah, sondir dan boring ya, boring ini melihat jenis-jenis struktur lapisan tanahnya seperti apa ya. Kalau sondir hanya melihat kon ya, kon itu melihat daya dukung ya. Semuanya melihat daya dukung ya, untuk melihat daya dukung, tapi ini lebih ke daya dukung tanah gitu ya. Tapi hanya tekanan tanah atau kekuatan tanahnya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan tidak bisa melihat struktur tanahnya ya. Kalau boring itu di samping nanti bisa melihat struktur tanah ya, struktur lapisan ya, lebih lapisan tanahnya itu kelihatan. Jadi misalnya lapisan pertama katakanlah lumpur gitu ya, lumpur, terus misalnya lempung,
kaulit misalnya ya, lempung misalnya, terus di sana ada pasir misalnya. Nah, masing-masing lapisan ini ya, masing-masing lapisan ini punya sigma tanah atau daya dukung tanah. Ya. Nah, ini lebih detail. Kalau yang sondir, ya, sondir itu hanya melihat tiap kedalaman ya, tiap per meternya ya, per meter kedalaman itu berapa dia mampu menahan itu ya, menahan beban yang diberikan oleh alat sondir itu. Nah, kalau alat sondirnya sudah tidak kuat lagi dalam kedalaman misalnya 3 meter atau 4 meter atau 5 meter ya, atau 10 meter, itu sudah tidak mampu lagi memasukkan ya, sudah mentok ya, istilahnya koninya 1 gitu ya, 1 berarti sudah full, oh tanahnya sudah maksimum ya. Kalau kedalaman 5 sudah nggak mampu lagi, berarti bagus, 5 itu sudah cukup tanah keras ya. Boring itu dilakukan biasanya kalau bangunannya relatif tinggi gitu ya. Kalau saya 5 lantai masih boring saja ya, sondir saja, tidak pernah boring. Walaupun kalau bangunan pemerintah biasanya mewajibkan harus boring gitu ya, harus boring. Itu lebih bagus ya, tapi boring lebih mahal, 25 juta gitu ya. Kalau sondir itu sekitar 5 juta, 5,5 ya, sekitar 5, 6, 7 lah gitu ya. Jadi sebenarnya hampir sama, cuman di boring itu lebih bagus. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa dilakukan boring. Ya. Nah, saya lanjutkan dulu ya, dari produk kita yang diserahkan ke owner, diserahkan ke pemberi pekerjaan, pemberi proyek, itu adalah gambar DED ini, ya, gambar DED ya, yang dilengkapi juga dengan perhitungan RAB, karena owner itu akan minta RAB, atau owner estimate, ya RAB-nya berapa, ya, keseluruhan dari pembangunan. Kemudian tiap-tiap item pekerjaan di bangunan itu, di gambar kita, itu akan membutuhkan spesifik teknisnya seperti apa. Ya, kalau besi itu ya besi polos atau besi ulir gitu ya. Kalau beton itu ya betonnya K berapa ya, K1, K300, K500 atau K250, K225 gitu ya. Itu menunjukkan adanya material itu harus punya spesifikasi ya, karena begitu banyaknya jenis material yang sama tetapi kualitasnya beda ya, begitu banyaknya vendor-vendor merek-merek yang luar biasa banyaknya ya, seperti misalnya gantungan kunci atau kunci tadi ya, kunci, gantungan slot dan sebagainya ya, gantungan hang dan lain sebagainya, banyak sekali mereknya dan kualitasnya ya, sehingga harus jelas ya. Memang kalau bangunan pemerintah tidak boleh menyebutkan merek ya, tetapi spesifikasi teknisnya itulah yang menunjukkan nanti mengarah pada merek tertentu, nggak apa-apa ya. Nah, tetapi semuanya ternyata Cina itu mengeluarkan kalau misalnya misalnya lift gitu ya, lift Otis ya, Otis itu kan Itali kalau nggak salah ya, Otis itu ya, Otis itu Itali misalnya. Ternyata Cina mengeluarkan ya spek Otis yang kita maunya ke Itali sana, 1, 2, 3 speknya, ternyata di sini Otisnya juga sama, keluarnya sama, tapi nanti dikirim dari Cina. Ya. AC itu juga begitu ya, AC spesifiknya sama ya, kita maunya misalnya AC yang Jepang lah gitu ya, ternyata di Thailand ada dan speknya juga sama ya, di Malaysia juga ada speknya sama. Nah, ini yang kadang-kadang membuat di proyek pemerintah itu kacau sendiri ya, karena tidak boleh menyatakan merek ya, tetapi ternyata merek-merek itu mengeluarkan hal yang sama, padahal kita menginginkan yang itu gitu ya.
misalnya Philip gitu ya, selama ini kan minded ya, Philip gitu ya, speknya misalnya mau lampu speknya 1, 2, 3, 4, 5, ternyata di Ongstram keluar, di Cina itu keluar semua, jadi ya udah pakai, saya pakai merek yang ini speknya sama ya, jadi tidak harus bagi kontraktor ya, bagi pemborong loh, kenapa harus Philip, speknya juga sama. Jadi nanti Anda akan mengalami bagaimana kalau proyek pemerintah itu sulitnya membuat spesifikasi teknis ya, walaupun kita mengarah satu merek gitu ya, karena kita melihat kualitasnya yang bagus, tapi ternyata merek lain juga speknya sama. Nah, itu yang agak sulit di situ. Oke lah, itu persoalan nanti bagaimana sebuah produk yang harus kita sampaikan ke owner ya, ke pemberi tugas, yaitu gambar DID, RAB dan RKS. RAB nanti jatahnya manajemen proyek ya, Menpro ya. Mudah-mudahan ini sudah banyak sekali berubah ya, banyak sekali berubah. Mudah-mudahan ya pengantar RAB itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan ya. Mudah-mudahan Menpro sesuai gitu ya, saya tidak tahu detail teknisnya ya. Mudah-mudahan juga dalam Menpro dihantarkan bagaimana membuat spesifikasi teknis yang benar ya, itu juga banyak sekali perubahan ya. Barangkali di Menpro itu juga belum disampaikan, mohon dicatat, nanti Anda bisa belajar di Permen PU gitu ya, Permen PU PR gitu ya, PUPR nomor 22 tahun 2018 ya. Di sana bagaimana membuat RAB, bagaimana membuat RKS ya. Kemudian lampiran-lampiran di SNI-nya. Ya, SNI-nya itu di sana muncul bagaimana SNI membuat fondasi gitu ya, membuat beton dan sebagainya ada di sana. Ya. Semua pekerjaan profesional ya, karena profesional itu adalah standar administrasi, pasti petunjuk-petunjuk teknisnya itu sudah ada semua ya, sudah ada semua, sehingga kita terbantukan ya dengan media-media medsos online dan sebagainya, itu akan sangat mudah ya, sangat mudah Anda bisa mengikuti secara profesional ya, mengikuti apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang ya, karena kita bekerja sendiri, undang-undang arsitek ya, bekerja di bawahnya, kemudian yang lebih tinggi undang-undang bangunan gedung, nah, undang-undang jasa konstruksi dan lain sebagainya, Anda harus baca di sana. Itu untuk bisa mengakses secara profesional. Ini nanti Menpro-nya semester 5 ya. Oke. Mungkin saya jauh-jauh hari mengantarkan ini. Oke. Tugas di tengah semester terakhir ini di SK3 itu saya mencoba ya, karena setelah melihat di tugas-tugas akhir yang ada itu kurang ya bagi saya, masih kurang untuk bagaimana menyajikan detail strukturnya ya. Sementara ya, kalau secara arsitekturnya oke lah ya, karena Anda dibimbing dari stupa 1 sampai stupa sekian. Tapi di bidang arsitekturnya, di strukturnya itu masih belum berani, katakanlah belum berani. Jadi masih standar sekali ya. Stupanya sudah tugas akhir, tapi strukturnya itu ya struktur 3 gitu ya, masih struktur 3 terus gitu ya, karena belum tidak ada keberanian menggambar gitu ya. Jadi saya masih merasa bersalah kalau di tugas akhir ya, kemudian menggunakan SK-nya SK3 itu masih banyak yang belum betul gitu ya, bagaimana membuat
gambar potongan itu kan kelihatan ya, sistem strukturnya kelihatan di sana, itu masih banyak sekali yang salah ya. Sehingga saya berharap nanti di tugas tengah semester ini Anda membuat gambar ya, gambar strukturnya, DED di bidang struktur ini itu mulai dari pondasi ya, pondasi ya. Tentunya saya mengantarkan pondasi bukan SK2 dan bukan SK1 ya, pondasi yang sekitaran SK3 SK4 ya. Kemudian jadi SK bangunan tinggi ya, pondasi bangunan semi tinggi ya, dan sedang ya, sedang bangunan sedang, ketinggiannya sedang maksudnya. Kemudian bagaimana mendetail kolom ya, kemudian bagaimana mendetail balok. Ini sebelumnya di sini ada ya, ada seluf ya, seluf itu ya, pondasi, seluf, kolom, balok, dan bagaimana nanti atap ya, baik atap yang datar, atap dak, atap beton, maupun atap struktur ya, struktur atap dari baja atau dari yang lain ya, baik beton datar, beton miring ya, maupun atap struktur baja yang atap miring gitu ya. Jadi dari 4 ya, sebenarnya seluf itu ada yang menyatakan masuk ke pondasi ya, tapi nanti kita pisahkannya, pondasi sendiri, seluf sendiri, kolom, balok, atap ya. Ya mudah-mudahan dengan keempat item ini nanti bisa Anda sajikan ya secara kelompok saja, sampai 5 orang, masing-masing nanti membuat apa di gambarnya, kemudian cukup PDF saja gitu ya, tidak usah dicetak ya, PDF saja, kemudian diupload gitu ya. Diupload, kalau nanti besar ya terpaksa di email ke drive, tidak apa-apa ya. Kalau di zoologi tidak mampu. Oke, itu yang nanti di tengah semester akhir ini stepping belajar kita itu demikian. Jadi gambar gambar struktur saja ya, gambar struktur arsitektur, yang arsitektur, mekanikal nanti biar aja mekanikal, yang lanskap ini juga ada sendiri. Oke, saya bidangnya di struktur. Bentar, saya keluar dulu. Saya share lagi. Oke, kita pakai file yang tadi saja. Mana tadi? Oke, kita pakai yang ini aja. Oke, kita mulai dengan satu fondasi. Oke. Jadi gini, ini masih nyambung dengan tugas-tugas sebelumnya.
pada waktu kita menghitung beban kolom ya. Beban pada kolom ya. Pada kolom kemarin ya, pada kolom 1A atau 1B atau 2A 2B itu ya, beban pada kolom. Ini masih berkaitan dengan itu. Ya. Kemudian dari beban pada kolom ya, kita kemarin menghitung misalnya begini ya, ada kasus begini, ini kolom ya, sini ada kolom lagi, sini ada kolom lagi, sebuah sederhana ya, sorry. Nah ini ada kolom di sini, misalnya ini kolom 1A ya, mengingat-ingat saja kolom 1A, di mana Anda menghitung bebannya adalah bidangnya ini gitu ya. Kemudian Anda hitung nanti termasuk dindingnya di sini, gitu ya, dindingnya ya, di sini dan sebagainya, sehingga muncul ya beban keseluruhan di kolom 1A misalnya X, gitu ya, 1A. Ini kolom 1A X ya. Kemudian ditentukan di sana misalnya bangunan setinggi 5 lantai. Ya. 5 lantai. Berarti beban di kolom 1A, X, berarti beban keseluruhan di kolom 1A, ya total ya, total 5 lantai, berarti 5X. Oke. 5X gitu ya. 5X ini, gitu ya. Jadi saya ulang lagi di sini gambarnya, agak besarkan dikit. Di kolom 1A. Total beban adalah 5X. Yang Anda lakukan, lihat tabel, ya, lihat tabel, ya, produk, ya, produk apa namanya, produk perusahaan tiang panjang, ya, produk tiang panjang, gitu ya. Yang panjang artinya begini, nah, pukul berarti sama dengan kekuatan ya, misal di sana katakanlah 50 gitu ya, 50 ya. Meter itu gram itu. Nah, Anda cari ya, karena tiap kali apa namanya membuat cor betonnya mungkin kualitasnya agak kurang atau hingga ya dengan kekuatan sekian ya. Ya, misalnya ada 2 tipe ya, ada yang 50 nah, ternyata adalah perhitungannya misalnya ya, adalah misalnya beban kolom 1A ya, setelah Anda menghitung ya, setelah menghitung itu
5X misalnya dan ketemu 240 ton, ya, maka Anda mengambil dari tabel itu yang 50 ton, gitu ya, berarti digunakan tiang panjang di situ, ya, tiang panjang di sana berarti 5 tiang. Satu A, gitu ya, atau ini saya gambar dulu saja, ya, oke. Oke, kalau di potongan begini, gitu ya, ini ada kolomnya tadi, ya, kolom tadi, gitu ya. Nah, tadi ketemu 5 tiang panjang ya. Nah, ini kan ketemu 5 tiang panjang. Ya. Berarti dalam kolom 1A ini, fondasi di satu kolom ke 1A, itu di sana ada 5 tiang. Nah, bagaimana caranya Oke, gambarnya kurang bagus. Nah, fondasi, ini gambar potongannya. Oke. Nah, besarnya kolom ya berawal dari kemarin itu, ya, kita sudah menghitung besarnya kolom belum ya? Saya agak lupa ya. Kalau balok sudah ya, sepersekian ya. Kalau kolom sudah belum ya? Halo, yang ingat? Nanti saya cek lagi catatan saya ya. Belum ya kayaknya ya. Oke, oke, kalau belum, harusnya kan di sini juga ada ukuran kolomnya berapa ya. Oke, nanti nggak apa-apa. Saya cek dulu sudah atau belum. Jadi ketemu tadi Anda menghitung 5 tiang panjang ya dengan ukuran ini kan 30-30 nih ya. Jadi di gambar nanti Anda juga ini ukurannya ya 30 ya, lebarnya 30. Nah, nah sekarang besarnya ini berapa ini? Apa namanya? Ini namanya apa nanti ya? Ini, nah, besarnya ini berapa? Lebar, panjang lebarnya ini berapa? Ya. Nah, jadi begini, jarak antar apa namanya? Ya, ini antar tiang panjang, gitu ya. Tiang panjang itu nanti ya, tiang panjang itu di project itu namanya biasanya pile, gitu ya. Ya, pile. Jadi batangan ya, pile tiang tadi
disebut dengan pile. Oke. Jadi antar pile ini gitu ya, itu minimal, bukan as ya, as itu nanti tergantung besarnya, bukan as, sorry. Saya hapus dulu ya. Maksud saya adalah jarak lebar efektif ya. Jadi garis luarnya ya, itu paling bagus adalah 1 meter ya, 1 sampai karena besar kecilnya, kalau besar kecilnya tiang panjang beda-beda, itu kalau mini pile itu 60 gitu ya, 60 ya. Tapi kalau sudah mini pile itu yang 15 kecil ya. Kalau sudah 30 ke atas itu sampai 100 gitu, ya. Tapi kalau 40 ke atas berarti 120 ya, 120. Ya. Jadi antara 60 sampai 120. Ya. Misalnya karena ini 30, kita ambil nanti gambar Anda adalah 1 meter, atau paling gampang buat asnya 1 meter aman. 1 meter 30 saya 70 ya. Jadi ini 70 namanya, lebar efektif 70 ya. Silakan ya, antara 60 sampai 120 ya. Oke. Jadi jarak antar pile asnya ya, misalnya Anda buat 1 meter, enggak apa-apa, berarti aman, masih ada punya sisa jarak ini 70 ya. Jadi jarak as ke as ini itu 1 meter, tetapi jarak efektif luar itu hanya 70. Nah, ini pile. Ya. Nah, pile ini ya, yang panjang ini berisi apa namanya? Berisi tulangan-tulangan baja. Ya, tulangan baja. Ya. Dia utuh, ya, dia utuh pada waktu dipancangkan, di apa namanya? Saya lanjutkan di sini ya. Yang pancang ya, itu oke. Ya, yang pancang ya. Pada waktu dipukul ya, di belt itu ya. Di sini ada besi, plat besi. Sehingga pada waktu apa namanya? Dipukul ya, pukul ya, dia nggak rusak. Ya. Setelah sampai kedalaman tertentu dan tidak lagi bisa di apa namanya, dipukul gitu ya, berarti sudah sampai tanah keras gitu ya. Ada 2 hal ya, 1 sampai tanah keras gitu ya, ini tanah keras itu, sehingga tidak lagi tiang panjang itu diem ya, diem ya. 1 tadi tanah keras, yang kedua adalah apa namanya, dia sampai apa namanya, bukan tanah keras ya, tetapi karena tadi struktur tanahnya itu menekan gaya gesek dari permukaan tiang-tiang panjang tadi, gitu ya. Kan punya sigma ya, dia gesek itu semua, dan gesekan ini sudah sangat kuat ya. Tanah ini mendukung ke atas itu sudah sangat kuat, dan sehingga apa namanya, dipukul itu tidak lagi mau masuk ke dalam ya. Artinya segma tanahnya itu sudah mampu mendukung. Nah, tadi saya katakan ada 2 hal ya, bisa jadi sampai tanah keras karena tanahnya ini lembek semua, misalnya rawa-rawa, diambil sampai tanah keras dan tidak mampu lagi. Nah, misalnya ini posisi tanahnya gitu ya, posisi tanahnya sampai sini gitu ya. Ini posisi tanah, permukaan tanah maksudnya ya, permukaan tanah ya, permukaan tanah galian ya. Ini misalnya sudah digali gitu ya, sudah digali ya. Nah, nanti tadi ada apa namanya,
Oke, saya kembali lagi dulu. Oke, kembali lagi ke sana. Ini ya. Jadi nama-namanya dulu. Tiang panjang disebut dengan pile, gitu ya. Pile ini ya, disebut dengan pile, gitu ya. Kemudian file ini, 5 file ini disatukan, ya, disatukan. Sehingga ini kalau di SK2 barangkali disebut dengan footplate, gitu ya, gitu kan, footplate, gitu ya. Jangan mengikuti tukang kalau ada seperti ini pakai sakarayam, ya beda lagi, ya sakarayam beda lagi. Nah, footplate, nah, di pondasi tiang panjang ini yang disebut dengan cap, ya, cap ya, menyatukan, sehingga disebut dengan pile cap. Karena pile-pile ini ya itu disatukan, ya. Pile-pile cap ini disatukan, ya. Ini ada besinya, nanti saya jelaskan, ya, nanti saja ada besi, kemudian disatukan, ya, disatukan, di cap namanya, disatukan oleh plat ini, ya. Kalau tidak ada tiang panjangnya kan di SK2 barangkali ada disebut pondasi footplate, ya, pondasi footplate. Itu ya saya teruskan. Nah, sampai ke tanah keras atau sampai daya dukung tanah itu kuat dan tidak bisa dimasukkan lagi, ya. Nanti di sini di bagian permukaan ini dibongkar, ya, dibongkar atau dibetel atau dirusak gitu ya, sehingga muncul tulangan-tulangan ini, gitu ya. Nah, di sini nanti ada tulangan-tulangan yang sisa tadi baru di cap, ya, disatukan tadi, ya, disatukan oleh cap ini sehingga disebut dengan pile cap, ya. Ini disebut dengan pile cap. Oke. Ya, disebut dengan pile cap. Ya. Sehingga ya saya besarkan lagi biar jelas. Ya. Setelah tiang panjang masuk gitu ya, filenya masuk, nah, ini ada besi yang keluar ini, ya, ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, ini yang nanti nah, ini yang di cap, ya. Capnya sama kalau kita mendetail dari pondasi footplate, ya. Jadi ini ada besi pembesian gitu ya, pembesiannya, nah sini sama dimasukkan gitu ya, sama besi gitu ya. Terus yang ke arah sana ada lagi, ya, ini kan arah kanan kiri, ini yang arah depan belakang sana ya. Jadi kan bentuknya itu kan begini, ini gitu, ini kolomnya gitu ya. Nah, file capnya di sini tuh, ya, kebayang ya. Jadi di sini ada besi ke sana gitu ya, besi ke sana dulu gitu ya, dan ada besi yang sini, terus membuat kotak begini ya. Nanti Anda sambil melihat-lihat di browsing banyak contoh-contoh gambar ya. Nanti kita belum ya, saya lihat catatannya belum membuat besarnya kolom berapa. Kemarin hanya menghitung beban kolom di 1A, tapi besarnya kolom A belum ya, dan isinya berapa belum ya. Ya. Nanti di kolom itu ya, misalnya ini besarnya kolom sudah ketahui ya, dan isinya beton, tulangannya sudah isi. Nah, ini tulangannya nanti dimasukkan dalam pile cap ini gitu ya. Berapa isinya nanti dimasukkan. Nah, ini gitu ya. Ini minimal kita buat saja. Kalau bangunan 5 lantai ya sekitar 50 ya, 50 sampai 80 cm tebalnya ya.
Oke, ya sekitar sini. Ini nanti ada tulangan, ya, tulangan-tulangan yang mengcap atau membingkai, menyatukan antara apa namanya, tulangan-tulangan kolom, ya ini tulangan kolom, ya, tulangan kolom dan tulangan pile, ya. Jadi nanti tulangan kolom dan tulangan pile di cap oleh plat ini, ya, oleh plat ini, gitu ya. Ini bawahnya ada lagi, gitu ya. Ini kan sebenarnya menghubung ke sana, gitu ya. Kepotong jadi nggak kelihatan. Oke. Tuh. Ini salah satu contoh bagaimana kita menggambar dan masing-masing fungsi, ya. Yang penting masing-masing fungsi dari komponen, ya. Komponennya adalah satu, ini komponennya adalah pile atau tiang pancang, gitu ya. Kemudian cap, ya, atau disebut dengan pile cap, itu, ya. Kemudian kolom, ini kolomnya. Oke. Itu jadi ada di dalam pondasi itu ada 3 unsur, ya. Sorry, ya. Biar saya juga nggak keliru, begini, ya. Ini memang lanjutan dari kolom, ya. Ini lanjutan dari kolom. Tetapi selama dia masih di bawah, ya, nanti kan di sini ada sleeve ini, ya. Saya buatkan di sini ada sleeve, gitu ya. Ada sleeve di atasnya, ya. Jadi sebatas sampai sini, ya. Di bawah sleeve, ini sleeve, ya. Sleeve, ya. Itu kolom itu tidak disebut kolom, tapi disebut pedestal, ya. Disebut ya kolom apa? Kolom pedestal. Artinya kolom pedestal itu kolom yang masih di bawah slope hingga pondasi pelkat, ya. Pedestal, ya. Ya. Kita kadang-kadang di atas ini ya kolom, gitu ya. Sebenarnya masih, kalau di sini kan masih ada slope ini, ya. Di sini masih ada slope, gitu. Nah, antara slope dengan plat tadi, plat pondasi tadi, itu disebut dengan pedestal. Oke. Nah, jadi 3 unsur, pedestal, pile cap, dan pile, itu adalah komponen pondasi, ya, terdiri dari pedestal, pile cap, dan pile. Ini, ya. Tuh. Kita lanjutkan lagi, ya. Ya. Dari sini mungkin, ya. Tadi ada kolom, ada tiang pancang, kemudian ini ada kolom sampai sini. Bagus, ya. Keringatan ini. Oke, kemudian di sini ada sleeve, gitu ya. Kalau yang ke samping ke sana barangkali. Ya. Nah, ini kan kolom 1A di pojok, ya. Nanti yang kolom 1B, karena dia pasti lebih besar, bisa jadi ini nanti gambar potongannya begini, ya, ini lebih besar, Bisa jadi kolomnya 6, ya, atau 7 atau 8, ya. Kalau 8 barangkali, ya, atau 7, ini bisa jadi 4 misalnya, ya, potongan kelihatannya. Dipotong gambar. Yang jelas komponennya sama, ya. Di bawah sleeve ini sleeve, ya. Ini sleeve. Ya. Ini pedestal berarti namanya. Pedestal, gitu ya. Ini pile cap. Ini adalah pile-nya atau tiang pancangnya. Ya. Baik tiang panjang dengan apa namanya?
yang dipancang ya. Jadi dari pabrik didatangkan di lapangan, kemudian ditancapkan dan dipukul hammer, gitu ya. Kemudian ada yang membuatnya di lapangan, ya, atau bore pile, karena dibor dulu, baru pilenya masuk, ya. Yang satunya dari pabrik langsung, ya, tiang panjang, kemudian di hammer dimasukkan, ya. Kelebihan kekurangannya pastilah ya, karena ada hammernya itu jadi apa namanya, rame gitu ya, dari bising ya. Kalau bore pile kan hanya waktu ngebor saja. Pada waktu ngebor itu juga nggak terlalu bising ya, hanya pas ketemu batu dia apa namanya suaranya nggak bersuara, gitu ya. Itu kelebihan dan kekurangannya antara pabrikan datang ke lapangan di hammer dan bore pile. Ya, bore pile itu dibor dulu, baru ngecornya di lapangan. Oke, itu hanya bagaimana membuat cara membuat pondasi pile-nya ini. Jadi secara prinsip adalah di lapisan bawah ada pile, ya, di lapisan ininya ada pile cap, dan di bawah pondasi ada pedestal. Ya. Nah, pedestal ini pasti harus menerus ke kolom. Ya. Oke. Nah, itu tadi detail-detail dan namanya. Kemudian apa namanya? Lah, ini terus terang saja. Jadi nanti jangan tanya lah itu pembesiannya bagaimana dan isinya berapa. Nah, mulai ini saya tidak berani menjawab ya. Artinya Anda hanya sampai pengetahuan bahwa ini namanya pedestal, gitu ya. Sehingga pada waktu Anda jadi pengawas barangkali pedestal itu ini, kemudian pile cap ini, pile itu apa namanya, pile-nya atau tiang panjangnya ini, itu ya. Ya. Tentang isinya itu hak teknik sipil memang ya. Dan kita arsitek kan sebenarnya wilayahnya kalau gambar itu kan yang visual ya. Visual itu kan wilayahnya dari sini aja ke atas itu. Yang visual. Yang mungkin secara sistem struktur kelihatan, kolomnya kelihatan. Baik diekspos maupun di terjepit tembok gitu ya, ataupun di interior itu kan kolomnya pasti kelihatan. Ya, pasti kelihatan. Nah, itu di wilayah kita. Ya, sehingga kemarin agak mendetail bagaimana memposisikan apa namanya besaran kolom, ya besaran kolom. Ternyata kita belum saya sampaikan. Ya, jadi fasad Anda itu mau kelihatan 50 cm atau 40 cm atau 70 cm itu bisa kita mengusulkan atau mengkekeh ya bahwa saya mintanya depannya 50, ya. Masalah nanti hitungan sipilnya itu ketemunya 70 atau 60 ya gimana caranya 50 sehingga gambar kita depannya mungkin 50, belakangnya yang mungkin 80 atau 100 itu kita serahkan ke sipil. Ya, kita minta karena ini sangat berpengaruh dengan fasad yang akan muncul. Kalau jadikan 80 nanti akan berbeda kesan fasadnya itu misalnya. Ya, jadi wilayah kita memang relatif dari tanah itu ya, visual ke sana. Sedangkan yang di bawah nggak kelihatan bentuknya, mau pakai pil cap mau apa terserah mereka sebenarnya, terserah sipil ya. Tapi kita harus tahu ini sebagai pengetahuan bahwa ini pil cap, ini pile, ini pedestal dan seterusnya. Ya. Oke, pedestal, pile cap, pile, ada pertanyaan? Belum saya melanjut ke sluf. Ada pertanyaan? Sedikit sebagai pengetahuan ya tambahan, kalau kita membuat apa namanya foot plat gitu ya, foot plat, jadi pondasi yang foot plat, ini foot plat ini kan ada kolom gitu ya, kemudian ini lapisan tanah gitu ya, tanah asli gitu ya, tanah yang sudah digali misalnya gini, ini galian tanah
pasir itu ya, ini raba beton dan pasir. Oke. Nah, seringkali sipil engineering itu menghitung atau membuat gambar rangkaian besinya, ya itu kalau kita misalnya gini, gambar besinya itu di sini adalah lagi sama gitu, terus gitu ya, selebar yang ukuran mereka. Kemudian di sini itu juga sama, membuat seperti itu ke sana, turun, sama itu, gini juga gini ke sana. Karena saya terus sama. Ini yang katakanlah Anda memotong di sini ya, potong di sini. Nah, seringkali kalau membuat seperti ini kan langsungan ya, langsungan seperti bagel itu langsungan, sehingga pasti jumlah atas dan jumlah bawah sama. Ya, jumlah atas dan bawah sama. Ya, kolom ini ke bawah dan ada desakan, ini kan berarti agak ke bawah terus, lurus kolom ya. Kemudian tanah itu mendesak, pastilah ya, tanah itu mendesak ke atas. Jadi bagian tengah ini akan turun, bagian yang kanan kiri itu akan terdesak tanah, itu akan naik ya, sehingga katakanlah logikanya menjadi seperti ini. Plat beton itu, plat apa namanya, plat ini ya, plat ininya, plat ininya gitu ya. Nah, ini kan bagian ini akan naik ya. Jadi kalau boleh kan ini yang dari ini yang bawah kedesak oleh tanah. Nah, kita kembali pikiran yang awal pertama kali kuliah, bahwa beton itu adalah lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan. Ya. Nah, karena ini ditekan sana, berarti kan dia kuat tekan itu ya. Yang ditarik di mana? Gitu ya. Sehingga yang di bawah ini, ya, yang di bawah ini, karena beton itu kuat, berarti tidak usah banyak-banyak ini, daerah sini itu nggak usah banyak-banyak. Ya, kolomnya mungkin pembesiannya sedikit. Nah, yang di atas karena dia lemah, ketarik kan ya, ketarik, ya, itu ya, ketarik, sehingga bagian atasnya itulah yang lebih rengket gitu, lebih rengket atau lebih, ya, katakanlah nah, nanti yang layer bawah saya buat layer bawahnya gitu ya, dengan ukuran yang sama, anggaplah sama, agak renggang gitu. Saya buat saja ya. Misalnya ini jaraknya 20 atau 30 gitu. Yang jelas apa namanya, baja yang cukup banyak. Jadi ini di sini misalnya lebih longgar gini, katakanlah ini.
Nah, lebih longgar. Jadi yang atas itu jaraknya 15 yang bawah mungkin 20 kali 20. Nah, seringkali ini aja 15 kali 15 sama semua. Nah, kan mubadir itu ya, mubadir karena memang apa yang di bawah itu sebenarnya plat itu sudah kuat di lapisan bawah ya. Jadi di separuh ya, separuh bagian foot plat ini gitu ya lebih kuat ya, bagian bawahnya lebih kuat. Ya, sehingga tidak perlu banyak-banyak, yang diperbanyak adalah bagian atasnya karena dia tertekan oleh tanah ini ya, tertekan oleh tanah ini biar enggak ini kan ketarik sini ya, biar enggak biar kuat lah gitu ya, biar ini berarti yang di atasnya ini yang diperbanyak ya, diperbanyak jaraknya itu diperpendek atau besinya diperbanyak. Nah, yang di bawah mungkin agak jarang, enggak apa-apa. Sehingga membuatnya tidak demikian, membuatnya adalah begini. Ya. Gini, putus begini. Nanti disambung di sini. Karena kalau ini kan langsung ini ya tadi, ya, langsung dari sini langsung gitu ya, langsung jadi satu kayak betul. Nah, kalau ini harus putus-putus begini, karena atas dan bawah beda jumlahnya. Ya. Itu ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi harus ininya dengan ini beda, diputus gitu. Ya. Jadi ini bisa jadi di sini ketemunya di lain tempat sana begini. Ya, karena ini jaraknya ini misalnya 20-an, yang ini jaraknya adalah 15-an. Gitu. Oke, itu hanya tambahan gitu. Nah, bagaimana dengan ini ya? Dengan ini kan sama-sama platnya ya. Nah, kalau ini ya dia harus mengcap, harus menyatukan antara pel ini ya. Ya kekuatan pondasinya sebenarnya kan di sini di pel ini ya. Ya. Untuk menyatukan ya harus sama ya, antara bawah dan atas itu harus sama, sehingga rangkaiannya adalah rangkaian yang seperti ini ya, yang seperti ini. Jadi dia menerus gitu ya, menerus tiap-tiap tulangan ini jadi satu ya, menerus, bukan seperti yang foot plat, itu bedanya ya. Itu ya. Oke. Jadi ini sama ini ya. Nanti jumlahnya sama. Ya, coba nanti kalau bawah sini berarti dia menerus, seolah-olah menerus ke sini. Ya. Jadi seperti itu. Seperti halnya yang arah kanan kiri, ya, ini juga menerus gitu ya. Kemudian di putusnya itu pokok dari hari ini adalah pengetahuan satu pelnya. Oke, satu lagi sluf ya. Nanti Anda membuat kelompok, mulai nyicil ya. Nanti kalau pas UAS nanti keburu-buru ya. Nyicil detail-detailnya dulu ya. Nah, terus yang ke ya terakhir mungkin ya. Sluf ya, yang sluf ya. Di sini ya. Oke. Ya. Sluf itu kan sama dengan balok ya, sama dengan balok, artinya komponen yang horizontal sama dengan balok. Nah, bedanya ini kolom ya, kolom saya bikin begini saja tumpuan itu. Nah, kalau balok kemarin ya ada beban ya, kemudian ya ini L-nya berapa ya, itu sama ya dalam perhitungan ya, besar atau dimensi ya, lebih pasnya dimensi, sorry,
lebih dimensi biar dimensi slope gitu ya. Caranya sama dengan dimensi balok kemarin, yaitu 1/10 sampai 1/12 itu sama. Nah, ya. Bedanya adalah pada waktu Anda memberikan penulangan. Ya, penulangan. Itu antara balok itu caranya. Sama L-nya. Ya. Kalau yang ini balok dulu lah biar ingat-ingat yang kemarin, ini yang slope. Ya. Kalau balok kita tahu ya sama semua material termasuk balok beton bertulang bahwa mendapat tekanan dari atas. Ya, ini kan di lantai ya, plat lantai, kemudian untuk apa, untuk dan jadi beban, ya, jadi beban. Ya, kemudian ya, semua karakter material ya kalau balok ya, semua material balok, semua karakternya mau beton, mau besi, mau apa. Kalau dibebani ini dia akan menjadi dua bagian di dalamnya, ya di dalamnya. Mungkin mundur lagi mengingat bahwa sebuah balok itu ya kalau ditekan itu dia hanya menjadikan atau di dalamnya itu ada momen inersia di mana di sininya tinggal dipakai itu ya. Ya, ini adalah ketarik, ini ketekan itu. Betul enggak? Oh, kalau kali ya. Ini yang ketekan, ini yang ketarik tadi. Oke, itu. Kalau bebannya dari sini ya. Bebannya dari atas P gitu. Sehingga pada waktu pembalokan, ya, pembesian ini kita ambil 1/4, ini ambil setengah, ini ambil 1/4. Ya. Nah, karena dia tidak kuat beton, ya tidak kuat minus ketarik, ya. Yang kuat tarik adalah besi, sehingga di sini ada ya sebatas 4 ini ada tambahan besi. Karena biar kuat, yang menguatkan biar beton kuat, ini si beton kan lemah di sini. Ya, biar kuat ditambah material yang lebih kuat adalah di setengahnya, setengah bagian tengah itu ditambah adanya balok ya, ditambah besi ya, tambah besi ekstra. Ya, tambah ekstra. Ya. Ini tadi. Nah, karena di sini ada tumpuan kolom, gitu ya, ada tumpuan kolom, maka beton ini akan terdesak ke atas, ya, akan terdesak ke atas, sehingga bagian kebalik dengan ini yang di tengah tadi, ya, yang bagian seperempat ini dia terdesak maka posisinya terbalik. Ya, karena bebannya kan dari bawah terdesak, sehingga momen inersianya ini tertekan. Maka yang diperkuat adalah tensana itu ditambah dengan ekstra. Ya, juga besi ekstra. Ya. Oke. Ya, dan caranya biasanya tukang agak beda itu ya. Ini dibalok ya. Kalau tukang biasanya memberikan gambarnya, oh dibuat kuda-kuda begini buatnya. Nah ini terus ke sana gitu, sama ya, sama nggak salah ya. Kalau besinya kecil, besi 10 bisa ditekuk di dalam atau di ini. Tapi kalau udah besinya itu udah besi 22 gitu atau besi 25 gitu ya, mending dipotong di
buat hak seperti itu. Ya. Itu ya. Jadi ada dua macam begini. Jadi ini kalau balok karena bebannya dari atas. Ya. Sloof gitu ya, sloof. Walaupun di sini mungkin ya, walaupun mungkin di sini ada apa namanya plat beton, ya. Nah, kemudian ini ada beban, gitu ya. Tapi kalau posisinya di tanah, gitu ya, bangunan itu mengalami penurunan, ya. Bangunan itu mengalami penurunan walaupun berapa mili. Ya. Nah, begitu bangunan turun, maka tanah di dalam itu mendesak. Nah, tanah ini mendesak. Sehingga beban itu dari bawah. Ya, beban dari bawah. Ya, tadi yang balok bebannya dari atas, ini beban dari bawah itu desakan tanah lebih besar. Sehingga di sloof ini berlaku ya pada bagian seperempat ya, seperempat di sini dan bagian seperempat dan ini sebagian setengah. Ya, di bagian setengah ini akan berlaku tadi adalah main ya dia ketan plus ya. Karena main tadi ya beton itu tidak kuat, maka harus diperkuat dengan material yang kuat terhadap tarik, yaitu besi. Nah, makanya di sini tambah ekstra besi. Ya, ekstra besi di atas, kalau balok kan di bawah. Ya, nah nanti yang jadi dia kedesak ke atas, di sini dipegang oleh kolom. Di sini ada kolom. Ya, kolomnya memegang ke bawah, ya, atau terbebani beban kolom, beban di atas yang ditumbuh oleh kolom itu ke bawah. Sehingga kalau tadi itu yang ini yang balok itu posisi momennya demikian gitu ya, kalau kita gambarkan. Kalau yang sloof itu momennya jadi begini gitu, ya, jadi naik ya, sehingga perkuatannya menjadi kebalikan dari balok ya. Sorry. Gitu. Bisa dipahami ya? Kemudian bisa dipahami. Nah, maksud saya begini, setelah kita mengetahui ya pembalokan maupun sloof ini, ya, pisangnya, ya, maksudnya dari ini adalah pada waktu Anda balok kemarin, kita sudah latihan, sudah bisa mengetahui dimensi balok, ya, dimensi balok itu. Ya. Kemudian Anda sudah mengisi tulangannya berapa isinya, kemarin sudah ya. Pokoknya hasil luas tulangan ini dibanding luasan betonnya itu antara 0,02 sampai 0,04 0,8 ya, 0,02 sampai 0,08 ya. Artinya pada waktu Anda menghitung itu misalnya ya ketemu 10 apa namanya 10 tulangan ya, maka kalau Anda membuat balok ya, balok detailnya harus 2 pada pada potongan lapangan ya, lapangan itu yang seperti apa ya, yang setengah ini ya, yang setengah ini dari sini ini namanya tulangan lapangan ya. Yang dekat dengan tumpuan ya, dari sini sampai sini itu ya tulangan tumpuan. Nah, pada waktu tulangan lapangan ya tadi ekstranya kan harus ditambah di sini di bawah ya. Maka dari yang 5 ini misalnya ketemunya di atas 5 di bawah 5, maka untuk detail ya Anda potong di sini gambar detailnya ya. Di situ nah, akan muncul gambar lapangan seperti ini ditambah tulangan ini. Ya. Biasanya tulangannya 2 kanan kiri. Ya. Berarti kalau misalnya ini sudah rengket banget gitu ya, sudah 5 ini sudah minimal kan 30
30 mili ya, 3 cm ya. Nah, kalau jarak antar tulangan ini ya, maksudnya tulangan saya besarkan ya, tulangan misalnya tulangan 16 gitu ya, tulangan diameter 16, mau 19 mau 21, yang penting ini itu 3 cm ya, atau 30 mm. Tujuannya adalah agar kericak bisa masuk, ya. Tujuannya kericaknya bisa masuk. Ya. Ternyata pada waktu Anda menggambar dimensi baloknya sekian, kemudian Anda mencoba gambar dengan hasil hitungan dimensi kolom yang sudah terisi tulangan, ternyata sudah 30. Ya. Nambahnya ekstra tidak harus di sampingnya atau di tengahnya, boleh di atasnya sini. Ya. Ini ya, mudah-mudahan jelas, kelihatan. Ya. Ini adalah tulangan ekstra tadi. Tambahan. Ya. Jadi di luar dimensi jumlah dimensi penampang tulangan dibanding dimensi balok, ya sudah ketemu aman di antara 0,02 sampai dengan 0,08 aman. Kemudian pada waktu Anda mendetail gambar, ya, itu ditambah ekstranya seperti ini. Itu di posisi lapangan. Ya. Nah, posisi di tumbuhan tadi di lapangan sini ya. Ya. Posisi di tumbuhan itu tinggal dibalik. Ya, tadi kan ini tulangan lapangannya di bawah, ya. Tulangan tumbuhnya di atas. Berarti gambar tulangan lapangan dan gambar tumbuhan. Nah, ini kita potong lagi di sini, ya. Gambar detail potongan di tulangan tumbuhan tinggal dibalik, ya. Tinggal sama, dimensinya kan sama, tapi posisinya dibalik, ditaruh di atas, ya. Ya, jadi saya tulis gambarkan di sini saja, sudah nggak dapat tempatnya. Misalnya 5 di sini gitu ya. 5, berarti nambahnya karena tidak cukup nambahnya di sini. Oke, nah, ini adalah tulangan tumbuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Halo? Belum ada Pak sepertinya. Enggak ada ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti hasil akhirnya benar itu ya, benar ya, terutama pada waktu Anda mendetail atau membuat potongan untuk penyajian tugas akhir ya. Pak, maaf mau tanya yang tugas akhir ini. Ya. Ini berarti untuk minggu ini tugasnya yang apa ya Pak? Membuat slog atau untuk ketentuan bangunannya seperti apa? Oke, gitu ya. Jadi untuk tugas ya, nanti tetap saya upload di Zoologi. Saya tulis saja di sini kali ya. Oke, tugas ya. Ya, tugas pertama ya. Dilengkap dengan perhitungannya. Pertama, silahkan ya Anda mencari model bangunan. Kan gini. Jadi pada dunia profesional itu kan pasti bentuk bangunan dulu ya, arsitektur dulu kan ya. Istilahnya pada waktu tahap perencanaan itu kan ada tahap prarancangan ya. Prarancangan itu mencari bentuk arsitektur gitu ya, bentuk arsitektur. Nah, setelah ketemu bentuk arsitektur disetujui oleh owner, itu kan berarti baru kita membuat detail struktur.
Nah, pasti. Jadi kita seolah-olah mengikuti itu. Satu, pertama, seolah-olah gambar arsitektur itu sudah ada. Nah, Anda browsing, Anda cari, ya, Anda cari gambar, ya, browsing aja gambarnya seperti apa. Cari bangunan yang kira-kira berapa, 5 sampai 6 lantai gitu aja ya. Ya, atau 8 lah ya, biar agak longgar mencarinya. 8 lantai. Anda ambil, itu ditaruh di halaman pertama, ya, halaman 1. Nah, seolah-olah ini loh gambar arsitekturnya, kan gitu ya. Nah, gambar arsitekturnya itu. Kemudian Anda nomor 2, ya, dari gambar itu Anda desain. Ya, syukur-syukur kalau di situ ada denahnya, ya, syukur ada denah, ya, desain atau ambil denahnya, ya, ya, syukur-syukur ada denahnya, sudah tinggal ngambil denahnya. Lah, denahnya yang sederhana saja, ya, juga ambil gambar ini yang sederhana, misalnya ambil yang bentuknya kotak gitu ya, bujur sangkar atau kotak lah gitu ya, tidak usah yang terlalu sulit, miring-miring begitu ya. Ya, kotak atau bulat gitu dan sebagainya lah. Desain atau ambil denahnya. Nah, dari denah ini kan nanti muncul ya perletakan kolom, ya, layout kolom, ya, kolom. Nah, jadikan layout layout denah, layout kolom ya. Nanti Anda mulai membuat tadi pondasi, denah pondasi dan detailnya. Gitu ya. Kemudian denah sloof, ya, kan sloof sudah 2 ini, sloof dan detailnya. Nah, nanti denah kolom lantai 1 dan detailnya denah balok lantai 2 ya. Nah, kalau ternyata sama berarti balok lantai 2 balok yang mana ya? Kan banyak nanti ada bentangnya sekian, baloknya beda-beda. Kalau yang sama berarti tipikal gitu ya, tipikal lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, selama jarak kolomnya sama, pasti dimensi baloknya sama. Ya, oke, itu nanti tahap-tahap ini ya. Ya, pentahapannya demikian. Cari ya bangunan ya 5 sampai 8 lantai, silahkan ya. Itu sebagai temuan seolah-olah dari arsitek ya. Kita bekerja sebagai konstruktor atau gambar strukturnya ya. Ambil gambar yang sederhana ya, mau kotak mau bulat yang geometrinya tidak tidak neko-neko gitu ya, sederhana ya. Kemudian itu anggaplah desain itu, ambil denahnya ya, denah kemudian di layout ya, di layout kolom, membuat layout kolom berarti ada denah. Nah, denah dari kolom itu Anda membuat fondasi. Ya. Penyajiannya nanti setiap kali upload saya coret-coret koreksi gitu ya. Nah, besarnya kolom dan sebagainya ya nanti dari tugas yang kecil-kecil kemarin, semester kemarin setengah semester awal itu Anda cari dengan denah yang ada itu dimensi baloknya berapa. Ya, dimensi baloknya berapa, kita bisa mengisi pembesiannya. Nah, itu menjadi gambar detail balok ya. Yang kolom kemarin betul kelewatan. Nanti kolom bagaimana kita menentukan dimensi kolom ya, dimensi kolom yang ketemu, isi pembesian ketemu, sehingga nanti detail-detail pondasi dengan pembesiannya, detail kolom dengan pembesiannya, detail roof dengan pembesiannya, dengan balok pembesiannya, semuanya gambar struktur itu relatif bisa untuk pengetahuan yang lebih lah, tidak hanya sekedar kolom besarnya sekian, tetapi ada isinya. Ya. Itu ya. Barangkali bisa cukup jelas. Ya. Ini nanti saya upload di Zoologi. Halo, yang lain barangkali cukup jelas Mbak ya? Ya. Berarti bangunannya pakai yang bangunan setengah semester kemarin ya Pak, atau bisa ganti? Boleh. Yang jelas gini, Anda cari di seolah-olah ada gambar dari arsitektur dulu kan, dari arsitek,
bahwa gambarnya itu ya, entah itu dibungkus kaca, entah itu apa, nggak kelihatan strukturnya lah. Kita mencoba infill perencanaan strukturnya, begitu. Ya, syukur-syukur sudah ada dinahnya, kita ngikuti dinah. Kalau ada, nggak ada, ya kira-kira bangunan itu ukuran berapa kali berapa, Anda desain sendiri. Jarak antar kolom, bagian depan berapa, ke belakang berapa, Anda grid ya, bikin grid. Ada yang 8, ada yang 6 misalnya begitu. Itu jadikan desain Anda. Ya. Bisa dipahami nih teman-teman semua? Bisa dipahami nggak? Ya. Ya. Atau nanti di ini tugas ini saya kasih contoh, misalnya ada bangunan misalnya seperti itu ya, fasadnya, kemudian ada dinahnya, kemudian Anda lanjutkan gambar-gambar desainnya, desain struktur maksud saya, bukan. Halo, ya, ada yang mau nanya lagi? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Sudah cukup? Ya, silakan. Kalau ada lagi. Ayo, Mas, Mbak. Ya. Mbak Nanda. Ya. Tugasnya dalam bentuk apa ya, Pak? Apanya? Atau tugasnya? Maksudnya dalam bentuk? Pengerjaannya dalam bentuk AutoCAD Ya, atau AutoCAD, gimana kerjanya? AutoCAD saja sambil latihan, gitu ya, AutoCAD. Kemudian Anda PDF-kan ya, PDF-kan biar diupload ringan, gitu ya. Kalau AutoCAD itu nanti kalau programnya beda-beda nanti saya malah nggak bisa buka, gitu ya. Jadi dalam bentuk PDF saja, ya. Mulai nyicil itu ya. Jadi yang tahap tugas ini awal itu detail fondasi ya sampai ke pedestal, sampai ke slub ya, itu Anda upload dulu. Kalau sudah oke, nanti saya daftar oke semua lanjut, gitu ya, lanjut sehingga nanti hasil akhir itu lengkap satu bangunan, tidak tidak keburu-buru ya, bertahap ya, karena saya tahu tugas-tugas yang lain banyak, nanti kalau ngumpul di akhir semester nanti ya Anda sendiri ya berat, saya sendiri juga ngoreksinya jadi berat ya. Ayo, ada lagi barangkali? Ya. Ini yang dia nanya Pak Slop, kapan deadline-nya? Gini, nanti saya coba kasih contoh di upload. Jadi gini, 2 minggu ya ke depan ya. Jadi yang deadline-nya, kalau bisa gini, minggu depan itu seberapa bisa Anda upload, gitu ya. Ya, kalau sudah oke kan berarti nggak ada perbaikan. Kalau ada perbaikan masih bisa diperbaiki di minggu berikutnya, ya. Ya, mudah-mudahan di hari Rabu tiap ini tidak ada acara saya sendiri ya, karena kadang-kadang saya juga ini kuliah lagi, ya kadang-kadang dipindah, harusnya hari Selasa, kadang-kadang pindah Rabu, ya mohon maaf sehingga kadang-kadang nggak bisa menyampaikan. Mudah-mudahan lancar ya Rabu, terus Rabu itu ada terus, tidak ada gangguan yang lain, bisa bagus, rutin mingguannya bagus gitu. Oke, ini saja berarti ya, minggu depan saya pikir sedikit ya, ada karena kelompok ya, kelompoknya sama, boleh 5 orang maksimum,
yang sama dengan kemarin, ya berarti saya diam ya. Kalau ada perbaikan, saya kembali kirimkan, ya nanti Anda perbaiki. Ya, itu saja ya. Jadi 2 minggu itu harus finish selesai. Ya. Tapi kirim harus tiap minggu. Ya, tiap minggu. Kita tambah besoknya oke, hari ini kita batasi dulu sampai seluruh. Anda cukup beruntung sekarang karena banyak contoh-contoh ambil gitu ya. Oke, Pak, maaf. itu terlalu terlalu banyak gitu ya. Saya khawatir nanti kemampuan untuk menyerap ya, karena harus kalau utilitas itu sebenarnya kan banyak hitung-hitungan gitu ya. Gambarnya itu hanya jaringan, dan itu menurut saya ya yang hari-hari di lapangan itu masih sangat ya mudah-mudahan saya salah menilai ya, masih sangat kurang detail itu ya. Tapi mudah-mudahan saya salah menilai karena saya tidak tahu persis kedalaman pembelajarannya. Karena kalau hanya garis-garis jaringan itu ternyata karena harus nunggu arsitektur dan struktur gitu ya, utilitas itu ya. Kadang-kadang dengan hanya jaringan-jaringan itu relatif masih kurang detail ya. Dan bagaimana perencanaan atau perancangan efektivitas jaringan-jaringan itu di mana gitu ya, baik secara vertikal maupun horizontal itu nanti kurang pas ya, kurang tepat ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya detail struktur yang kita bicarakan nanti bertahap lah, di mana dan seperti apa sebenarnya utilitas itu berada setelah desain struktur ya, dan di mana harus di jaringan itu harus terurai secara agak mendetail ya, karena perancangan arsitektur itu juga harus memikirkan bagaimana struktur dan utilitasnya. Itu memang iya ya. Walaupun demikian secara jaringan pun sebenarnya ya tadi kita belajar struktur maupun utilitas itu nanti ada kompetensi lain yang lebih mumpuni ya daripada kita. Tapi kita perlu tahu karena kita sebagai leader di seluruh bangunan, sehingga walaupun sedikit itu harus tahu. Karena begini, kembalinya baik struktur maupun utilitas kadang ekspektasi arsitek itu pingin ya bagaimana mengekspos struktur maupun mengekspos utilitas. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Utilitas tidak selalu tersembunyi ya. Memang kalau penggambaran sebuah bangunan itu seperti badan manusia, utilitas itu kan urat-urat darah, saluran-saluran darah dan sebagainya gitu ya. Ya, pipa-pipa itu kan sebagai saluran-saluran ini, sehingga dia tersembunyi tertutup oleh kulit gitu ya.
Nah, sehingga tergambar oleh kita bahwa utilitas itu seringkali bagian dari penyempurna bangunan yang tidak terlihat, ya, sebagai tuntutan kenyamanan, tetapi dia sendiri nggak terlihat. Ya. Nah, banyak arsitek yang utilitas itu juga sebuah seni yang bagus gitu ya, yang perlu kita expose gitu. Nah, itu yang terkadang arsitek itu ingin tahu persis atau lebih detail apa sih isinya sebuah rangkaian alat pemadam kebakaran gitu ya, sehingga kita bisa munculkan ya, misalnya yang di hidran pilar outdoor gitu ya. Ya, kenapa harus warnanya merah seperti itu dan orang cenderung tidak mendekat gitu ya. Kenapa kita tidak jadikan satu dengan bagian tempat duduk dan sebagainya sehingga dia tidak terlihat seperti sesuatu yang membahayakan gitu ya. Orang-orang banyak tidak mendekat atau selfie barangkali di house roll seat ya, bagian pemadam kebakaran yang di dalam kaca yang harus di break gitu ya, harus dipecahkan untuk mengambil. Itu kan jarang sekali orang selfie di situ, tapi sebenarnya sebuah alat pemadam yang bisa kita expose ya dengan baik dan lebih bersahabat ya, tidak mengerikan itu ya. Yaitu arsitek ya, olahan arsitek. Ya, intinya begitu ya. Secara detail memang sekali lagi bahwa struktur maupun utilitas ada orang lain yang lebih kompeten ya. Tapi biasanya di lapangan hal-hal yang sifatnya struktural yang relatif kecil, kalau kita harus mengambil kompetensi lain ya nanti biayanya jadi baik di perencanaan maupun di lapangan itu menjadi besar karena itu harus kita tangani sendiri. Oke, ada lagi barangkali ya. Jadi menurut saya Mbak ya, jadi kalau menurut saya tetap 5 gitu ya, 5 agar intens terhadap materi ini jauh lebih baik lah ya daripada 10 orang ya. Yang 5 orang aja nanti yang gandul, yang gantung, yang ikut itu juga ada, apalagi kalau 10 gitu ya. Kalau 10 yang bekerja hanya 2-3 orang itu yang 7 kan kasihan nanti ya. Oke, barangkali itu jawaban saya. Ada lagi? Oke ya, jadi tugas saya nanti mencoba menjelaskan tugasnya, apa-apa yang mungkin ya, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau Anda buka KAK tugasnya kurang jelas, mohon bisa di WA langsung atau pada waktu pertemuan minggu depan. Oke, cukup ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Cukup ya. Oke. Ya, walaupun nggak open kamera, saya screenshot dulu ya. Ya, udah siap semua. Halaman 1 nggak open mic, nggak open enggak apa-apa. Yang penting ada namanya ya, nama asli itu semua ya. Yang paling bagus memang kelas, terus NIM, terus nama ya. Atau ganti sebentar yang belum. Kelas pas B, NIM, kemudian nama. Oke, sudah semua siap. Saya ya. Sebentar cari
Arab white. Sebentar, belum semua ini. Oke, satu, baru satu ini. Ya. Bentar. Satu, dua, tiga, empat, ada berapa tadi? Dua, tiga, empat. Bentar. Ada berapa ini? Ada 5. Oke, terakhir. Sebentar, 5 ya. Oke, terakhir. Oke, dah. Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya live dulu ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.